Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinesa Ladia Triwileka. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 46120120064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika pemuda di pelosok Nusantara sedang melakukan rapat pemuda. Pada tanggal tersebut yang kita sebut Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar. Ikrar yang ketiga berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang menyatakan tekad para pemuda bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu saat ini bukan cuma Indonesia yang menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia. Beberapa di antaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling digunakan di seluruh dunia. Benar-benar menakjubkan ya kalau dari berita-berita tersebut, saya pun sebagai pemuda Indonesia sangat-sangat bangga. Lalu, tujuan dan manfaat pembahasan kita kali ini untuk mengetahui tingkat keminatan dunia pada bahasa Indonesia, menyadarkan pembaca bahwa bahasa Indonesia perlu dilestarikan, dan menyadarkan pembaca untuk mendukung dan mengambil peran penuh dalam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tentu kita akan bangga dong kalau misalnya bahasa Indonesia, bahasa bangsa sendiri, menjadi bahasa internasional, setara dengan bahasa Inggris. Benar kan? Lalu, ada beberapa alasan mengapa dunia berminat mempelajari bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, warga negara asing memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi terhadap budaya di Indonesia. Sering banget ya kita ngelihat banyak turis-turis yang datang ke Indonesia. Jika dibandingkan dengan warga Indonesia sendiri, hal inilah yang membuat mereka ingin belajar bahasa Indonesia agar nantinya mereka lebih mudah lagi dalam mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Karena budaya di Indonesia ini banyak sekali menurut saya juga. Jadi dengan keragaman yang unik-unik tersebut yang ada di Indonesia, menarik warga negara asing untuk berkunjung ke negara kita dan ingin sekali untuk mempelajari budaya serta bahasanya. Banyaknya minat warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri, membuat warga yang tinggal di negara yang sering dikunjungi warga Indonesia, membuat mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi pemandu wisata. Benar banget nih, kalau misalnya dari segi bisnis, ini sangat-sangat membantu sekali. Tak hanya budayanya saja, tapi kuliner Indonesia yang kaya akan cita rasa dan rempah pun menjadi alasan warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sekarang pun banyak sekali nih selebriti chef dunia yang menyukai kuliner Indonesia. Contohnya Jamie Oliver yang terkenal sebagai selebriti chef asal Inggris. Wah, senang banget. Tapi aku pernah dengar ya beberapa cerita dari teman yang punya pasangan orang asing itu malah jadinya kalau misalnya dimasakin masakan-masakan Indonesia, doyan banget rata-rata. Wah, seneng juga nih dengarnya. Lalu, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris atau dari bahasa yang lain. Bahasa Indonesia ini relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu, relatif mudah. Nah, ini dia nih, buat yang belum tahu, ada negara bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah ataupun mata pelajaran wajib di dalam lembaga pendidikannya. Salah satunya di Hankook University of Foreign Studies, HUSF, Korea Selatan. HUSF merupakan salah satu universitas terbaik di Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1954.
Universitas ini membuka 2 jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia, yaitu Department of Malay Indonesia di College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesia Interpretation College of Interpretation and Translation. Wah, bisa menjadi translator ya untuk orang-orang yang berkunjung ke Korea Selatan. Salah satunya seperti itu. Nah, ini dia nih. Di sini kita melihat ya, ada foto-foto orang asing. Ini sebenarnya yang perempuan dua ini tuh lagi belajar tarian di Jawa. Nah, kalau yang satunya yang di atas, fotonya ini menunjukkan seorang laki-laki negara asing yang mencoretkan warna merah dan putih di pipinya. Bukti bahwa dia mencintai Indonesia. Bahasa Indonesia itu menarik, simpel, dan mudah untuk dipelajari. Dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia tidak serumit bahasa-bahasa milik negara lain. Bahasa Indonesia berpotensi untuk dikenal masyarakat asing, asalkan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia terlebih dahulu mau mencintai bahasa asli kita. Benar banget. Membuat masyarakat lokal dan asing tertarik dengan dunia entertainment Indonesia akan membuat mereka juga tertarik dengan kebudayaan, bahkan bahasa dari negara Indonesia. Menciptakan drama dan sinetron berkualitas yang dapat dijual di pasar internasional akan membuat masyarakat dunia penasaran akan negara Indonesia. Hal ini akan membuat mereka tertarik untuk mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia. Penyanyi berbakat yang dimiliki Indonesia juga bisa menjadi aset penting bagi negara Indonesia untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Ini seperti ada dua artikel, dua pernyataan bahwa karya-karya yang diciptakan oleh sinias-sinias muda bangsa ini bisa bisa go internasional. Contohnya seperti yang di atas. 9 film Indonesia mendunia catat prestasi internasional. Tidak sedikit film-film Indonesia yang bahkan bisa memenangkan di festival film di luar negeri. Lalu ada sederet penyanyi asal Indonesia ini telah membuktikan prestasi dan kemampuan luar biasa mereka. Anggun C. Sasmi, penyanyi Indonesia go to internasional. Ada Agnes Mo, ada Rich Brian, dan ada Stephanie Putri. Bangga banget. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia ini sebenarnya banyak diminati dan dipelajari oleh negara lain. Karena bahasanya yang mudah dimengerti serta tidak butuh intonasi yang khusus. Benar sekali. Dengan budaya Indonesia yang beragam, turis mancanegara pun tertarik berkunjung ke Indonesia. Dan kebanyakan dari mereka juga ikut mempelajari bahasa Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut, seharusnya bahasa Indonesia bisa dijadikan bahasa internasional dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jikalau warganya juga mencintai bahasa Indonesia, tidak hanya dalam berkomunikasi sehari-hari, dari dunia entertain pun juga harusnya mendukung agar bahasa Indonesia bisa lebih dikenal lagi. Sekian dari saya, presentasi ya sudah cukup. Semoga bisa dimengerti oleh penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.